4 años, mierda, te tengo que... ¡Se murió Vicky! ¡La estás lastimando! Menabrak bocah kecil yang sedang bersepeda. Beruntung tidak ada korban jiwa. Setibanya di lokasi, si juragan pun berniat membuang si Upin, namun alangkah terkejutnya ketika melihat ke belakang si Upin sudah menghilang. Ia mengira si Upin jatuh waktu terjadi insiden hampir nabrak bocah tadi. Karena dirasa sudah jauh juga, akhirnya mereka pun memilih untuk pulang dan berharap semua akan baik-baik saja. Ya no es un puto problema nuestro. Setibanya di rumah, Pedro dan Jimmy masih kepikiran apakah yang mereka lakukan tadi siang itu sudah cukup, akankah desanya akan aman. Hal yang sama dirasakan oleh si juragan, bahkan ia tidak nafsu makan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara teriakan dari sang istri yang sedang hamil, di mana di situ ada satu binatang ternak yang berperilaku aneh yang selalu menatap sang istri. Si juragan pun berkeyakinan bahwa si binatang itu sudah kerasukan, dengan jengkel ia pun berniat menembak ternak tersebut, namun sang istri melarangnya, karena ia berkeyakinan sama seperti Maria, bahwa kalau membunuh salah satu binatang atau manusia yang kesurupan, maka hal-hal buruk akan terjadi. Namun karena sang juragan sudah terlanjur jengkel, ia pun menembak ternak tersebut. Sesaat setelah sang juragan menembak kambing, tiba-tiba sang istri memukul sang juragan menggunakan kapak. Setelah itu ia memukul kepalanya sendiri. Kedua orang itu pun tewas. Terungkap bahwa teori jangan membunuh binatang atau manusia yang sedang kesurupan itu memang benar adanya. Kini si iblis pun sudah terlepas dan siap meneror desa kecil yang damai. Kembali kepada Pedro dan Jimmy, di mana ketika dia sedang melamun, tiba-tiba si Pedro melihat bayangan di balik patung rusa. Ternyata ia dikejutkan dengan kedatangan Ujang yang tak lain adalah putra bungsu Maria, di mana ia bermaksud meminta pertolongan, dikarenakan ibunya semenjak tadi siang menghilang entah kemana, dan ia juga mengabarkan bahwa sang juragan dan istrinya tewas. No te puedes quedar acá, tómatela. Estoy muerto de frío. Di keesokan harinya, Pedro dan Jimmy pun keluar kota, bermaksud meminta bantuan dan juga memperingatkan mantan istrinya agar pergi dari desa ini. Setibanya di rumah mantan istri, ia disambut oleh Leo suaminya yang sekarang. Sambil mencopot baju yang mungkin sudah terkontaminasi oleh wabah, Pedro pun menjelaskan tentang wabah yang sedang terjadi. Namun melihat tingkah aneh dari Pedro membuat mantan istri yang bernama Sabrina dan juga suaminya Leo kebingungan. Di tengah perdebatan tiba-tiba muncul sosok anjing yang mengendus-endus pakaian Pedro yang kemungkinan sudah terkontaminasi. Pedro pun membakar pakaiannya setelah dapat ganti. Vamos adentro. No, pues no vas a entrar. Selama berumah tangga dengan Sabrina, Pedro sudah dikaruniai 2 anak, yaitu Santino dan yang besar bernama Fajar. Ia mengalami cacat mental, sedangkan pernikahan Sabrina bersama Leo dikaruniai anak perempuan 1 yang masih kecil, dan ketika para orang tua sedang berdebat, si anak itu menyaksikan tepat di samping, tiba-tiba. ¿Sí? ¡Loco de mierda! 4 años, mierda, te tengo que... ¡Se murió Vicky! ¡La estás lastimando!